Hai, nama saya Asri Wulandari. Saya mahasiswa jurusan Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan memaparkan terkait rencana reklamasi dan pasca tambang PT AW. Teman-teman, stay tune ya. Rencana reklamasi dan pasca tambang PT AW. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas perusahaan, nama perusahaan yakni PT AW, alamat kantor distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Direktur utama yakni Asri Wulandari dengan lokasi pertambangan yang terletak di Kampung Kipia, distrik Mimika Barat Tengah. Bahan galian tambang yakni emas dan luas izin usaha pertambangan seluas 380 hektar. PT AW merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penambangan emas. Berikut disajikan data perusahaan PT AW sebagai pemegang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-OP sesuai keputusan Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng nomor 2533.2020.01-Mimika-2020 yang terletak di distrik Mimika Barat Tengah dengan luas wilayah yakni 380 hektar. Selanjutnya yakni peta lokasi IUP PT AW. Garis berwarna kuning merupakan keterangan wilayah izin usaha pertambangan dengan skala 1/8000 dan di sini saya menggunakan koordinat sistem dengan GCS WJS 1984. Kampung Kipia terletak pada koordinat 4 derajat 24 menit 20,6 detik south, 135 derajat 45 menit 40,7 derajat east. Area IUP PT AW ini terletak di Kampung Kipia, distrik Mimika Barat Tengah yang berjarak 30 km dari ibu kota kabupaten dan 299 km ke arah barat ibu kota Manokwari dengan luas 360 hektar dan dapat dicapai menggunakan jalur udara dengan waktu kurang lebih 6 jam dari ibu kota Manokwari. Selanjutnya yakni rencana pembukaan lahan yang meliputi area penambangan, timbunan, kolam sedimen dan fasilitas penunjang serta jalan tambang. Untuk area penambangan sendiri, endapan yang berada di Kampung Kipia, distrik Mimika Barat Tengah mengandung emas dalam bentuk urat yang terdapat di dalam retakan-retakan batuan kuarsa dan dalam bentuk mineral yang terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan aktivitas hidrotermal yang membentuk tubuh biji dengan kandungan utama silika. Berdasarkan data yang didapat melalui penyelidikan eksplorasi yang telah dilakukan pada daerah penyelidikan yang telah disetujui, diketahui jumlah cadangan terukur endapan emas yang akan dieksploitasi adalah 1.424.600 ton. Selain itu, terdapat juga beberapa fasilitas penunjang seperti bangunan perkantoran, tempat ibadah, mes karyawan, pos keamanan, stasiun bahan bakar, parking area, jalan tambang, stockpile, nursery area, stasiun pembangkit listrik, bengkel dan gudang, serta disposal area. Selanjutnya yakni program reklamasi yang meliputi lahan yang akan direklamasi, tata guna lahan dan revegetasi, program reklamasi bentuk lain dan pemeliharaan, serta teknik dan peralatan dalam reklamasi. Untuk luas area dan waktu reklamasi pada tahun pertama, tahun 2020, luas area reklamasi yakni seluas 35 hektar dengan uraian kegiatan yakni infilling area dan revegetasi. Pada tahun kedua yaitu 2021, luas area reklamasi bertambah menjadi 47 hektar dengan uraian kegiatan yakni infilling area dan revegetasi. Pada tahun ketiga, tahun 2022, luas area reklamasi menjadi 53 hektar dengan uraian kegiatan yakni infilling area, wastedam area, dan revegetasi. Pada tahun keempat yakni 2023, luas area reklamasi berubah menjadi 35 hektar dengan uraian kegiatan yakni infilling area dan revegetasi. Pada tahun kelima, tahun 2024, luas area reklamasi seluas 30 hektar dengan uraian kegiatan infilling area dan revegetasi. Metode penimbunan tanah penutup dilakukan dengan teknik infill dam, yaitu dengan menimbun kembali sebagian bekas tambang di tahun pertama dilakukan dan dilakukan revegetasi pada tahun kedua dan seterusnya. Kemudian terdapat teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi.
Sesuai dengan rencana reklamasi dalam dokumen AMDAL BTAW, maka teknik, metode, dan peralatan yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan atau reklamasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai tujuan reklamasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengelolaan tanah pucuk. Dalam hal ini adalah pengupasan topsoil atau lapisan tanah atas yang dikumpulkan pada suatu area tertentu dan nantinya akan digunakan sebagai penutup lapisan tanah atau sebagai sumber hara utama dalam proses revegetasi. Yang kedua, yakni melakukan penambangan yang dilengkapi dengan sistem drainase dan perencanaan lereng yang sesuai dengan sifat teknis dan mekanis tanah. Dan yang terakhir, yakni melakukan pekerjaan reklamasi segera mungkin pada daerah-daerah bekas galian tambang. Selanjutnya yakni tata guna lahan, yaitu penataan tanah bekas galian tambang dengan pemerataan tanah pada bekas galian penambangan dan perapian lereng jenjang untuk memperkecil sudut kemiringan. Selanjutnya penataan tanah wastedam area. Pada tahun ketiga, wastedam area sudah dapat dilakukan reklamasi. Kegiatan reklamasi pada lokasi ini meliputi kegiatan persiapan lahan dan penanaman kembali. Untuk program reklamasi bentuk lain, PT AW juga memikirkan program reklamasi untuk dikembangkan di sektor perkebunan dan perikanan yang dikelola dari bekas lahan tambang. Dan kolam sedimen serta hutan yang ditanami pohon akan dijadikan tempat rekreasi wisata yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata serta Kehutanan Mimika Papua. Untuk revegetasi sendiri, dilakukan penyebaran tanah pucuk di seluruh wilayah dan membentuk struktur pengendalian air, lalu mengaplikasikan pupuk dan menebar benih. Biasanya berupa benih pohon bitangor, matoa, kayu putih, serta melakukan pemeliharaan berupa pencabutan tanaman ilalang. Selanjutnya yakni kriteria keberhasilan, meliputi kriteria keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi dan penilaian reklamasi tahap operasi produksi. Di sini termasuk dalam kegiatan reklamasi yaitu penatagunaan lahan dengan objek kegiatan yakni penataan permukaan tanah, penimbunan kembali tahan bekas tambang, penebaran tanah zona pemekaran, dan pengendalian erosi serta pengolahan air. Pada kegiatan reklamasi yang kedua yakni revegetasi dengan objek kegiatan penanaman, dan yang terakhir yakni penyelesaian akhir dengan objek kegiatan penutupan tajuk dan pemeliharaan. Pada penilaian reklamasi tahap operasi produksi, totalnya yakni 100% dengan masing-masing memiliki nilai bobot tertentu. Selanjutnya yakni rencana biaya reklamasi yang terdapat biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung sendiri, yakni biaya pemuatan dengan backhoe senilai 4 miliar, biaya pengangkatan dengan dump truck senilai 55 miliar, biaya perataan permukaan dengan bulldozer senilai 7 miliar, biaya pembuatan drainase senilai 2 miliar, biaya revegetasi senilai 2 miliar, biaya penanggulangan air asam tambang senilai 461 juta, biaya pemeliharaan tanaman senilai 1 miliar dengan total biaya langsung yakni 75 miliar. Selanjutnya yakni biaya tidak langsung yang meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat senilai 1 miliar, biaya perencanaan reklamasi senilai 3 miliar, biaya administrasi dan keuntungan kontraktor senilai 3 miliar, dan biaya supervisi senilai 1 miliar dengan total biaya tidak langsung yakni 10 miliar. Nah, begitulah kira-kira gambaran rencana reklamasi dan pasca tambang PT AW. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.